Hai, welcome again to Talk About Gospel. Hari ini aku membaca renungan di 1 Samuel 27 sampai 28 ayat 2. Dan hari ini tuh aku mendapatkan eh, penjelasan dan pencerahan yang sangat luar biasa, haleluya, tentang pelarian Daud. Di 1 Samuel 27 sampai 28 ini, temanya adalah katakan kebenaran kepada diri sendiri. Jadi, di hari ini itu bercerita tentang Daud yang meminta tolong kepada Raja Filistin yang ada di Gat bernama Akis karena dia rasa dia sepertinya masih dikejar-kejar sama Saul dan dia udah mulai meyakinkan dirinya atas hal yang belum terjadi dan belum pasti bagaimana kayaknya iya nih aku bakal mati di tangannya Saul. Dia mulai mempertanyakan tentang adanya pertolongan dan perlindungan serta penyertaan dari Tuhan sehingga Daud kemudian berpikir secara logika dan mengerjakan hal yang tidak seturut dengan maunya Tuhan. Dia mulai memberikan dirinya pada tangan musuhnya, yaitu Raja Akis dari Filistin. Teman-teman ingat apa itu? Nah, di sini kemudian kita tahu kan bahwa Daud itu juga manusia seperti kita yang bisa sewaktu-waktu goyah imannya. Kita aja bisa gitu loh. Bahkan pun Daud yang seorang raja kemudian itu bisa. Nah, di sini, walaupun aku memang belum baca sampai full, sampai pasal-pasal setelahnya, tapi yang aku dapat adalah Daud itu mulai goyah akan kepercayaannya pada Allah. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Saat Daud sedang menaklukkan musuh-musuhnya di Israel, dia udah ada dalam bawah kekuasaan, bukan kekuasaan pemerintahan di Filistin, bareng sama orang-orang yang ikut dia. Daud itu berbohong dengan mengatakan kepada Akis bahwa ia membunuh bangsa Yehuda. Padahal yang sebenarnya dia itu menaklukkan musuh-musuhnya Israel. Yang mana itu sama aja kayak menaklukkan Filistin yang juga merupakan musuh-musuh Israel. Sedangkan bangsa Yehuda adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Dan juga bangsa yang ada dalam sisinya si bangsa Israel. Jadi ngerti ya kenapa sampai si Daud ini bohong sama Raja Akis. Nah, bahkan tak ada seorang pun dari musuh-musuh Israel yang lagi ditaklukin itu dibiarkan hidup. Wanita, pria, hewan semuanya dibiarkan mati. Karena dia takut kalau misalkan ada yang lolos, dia bakal bocorin ke Raja Akis dan bakal bilang, ini loh Daud tuh kayak gini sebenarnya. Dia ceritanya kayak gimana, karena kayaknya beda deh sama yang terjadi sebenarnya. Kayak gitu. Daud takut kalau dia jujur, Daud akan mati. Bahkan Daud pun masih takut dengan Saul gitu kan tadi. Sehingga dia kemudian kan meminta pertolongan kepada Raja Akis. Nah, di sini Daud itu mulai mempertanyakan Tuhan atas perlindungan dan penyertaan padanya. Daud mulai melakukan hal-hal secara logis yang dia pikir itu kayak bener. Karena aku takut, karena aku khawatir, karena aku gini dan begitu dan lain sebagainya. Dan menghiraukan apa yang Tuhan minta dan mulai mengkhawatirkan perlindungan dan penyertaannya Tuhan Yesus atas dia. Padahal nyatanya Tuhan itu sebenarnya melakukan sesuatu yang gak diketahui oleh Daud. Yang mana Saul itu udah gak mau ngejar-ngejar lagi si Daud. Dan bahkan karena kebohongan si Daud pada Akis, ia menerima konsekuensinya, di mana ia diminta untuk ikut berperang melawan Israel. Bayangin, dulu kamu adalah orang Indonesia, terus karena kamu takut, kamu kenapa-kenapa, kamu lari ke negara lain, terus kamu minta perlindungan di situ. Ternyata kamu harus melawan negaramu sendiri. Yang padahal nantinya kamu jadi penguasa di negara itu. Gimana caranya kalau negara itu hancur gitu kan ceritanya. Nah, kebohongan dan kegoyahan pada contoh dari Daud ini di 1 Samuel 27 sampai 28 ayat 2 itu kemudian yang dilanjutkan dengan perlakuan impulsif mengakibatkan konsekuensi di luar rencana Tuhan atas kita. Yang terjadi pada Daud itu sudah bukan yang datang dari Tuhan, tapi itu konsekuensi atas pilihannya Daud. Jadi di sini kita juga dipertunjukkan sama Tuhan bagaimana suatu hal yang kita lakukan itu memberikan konsekuensi atas kita dan membedakannya dengan pencobaan Tuhan atas kita. Oke. Ini ada hubungannya sama firman Tuhan kemarin minggu. Bagaimana kita itu punya identitas sebagai anak Allah. Dan itu sangat penting bagi kita. Karena saat kita diperhadapkan dengan berbagai kondisi, kita tahu harus datang dan meminta kepada siapa? Yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau yang ada di renungan
firman Tuhan kemarin minggu itu mengajarkan atau menjelaskan tentang people of God yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Kita itu tuh udah punya identitasnya Tuhan. Nah, sebuah fondasi yang kuat ini untuk menghadapi penderitaan dalam hidup. Karena kita bangsa yang terpilih, suatu saat orang tuh bisa aja nolak kita. Tapi saat kita mengalami kesulitan itu, bukan berarti tanda kita ditolak Allah, tapi justru itu untuk kita respons supaya membentuk hidup dan karakter kita. Identitas tidak ditentukan oleh keadaan. Nah, ini sama seperti apa yang dialami Daud sebelum 1 Samuel 27 sampai 28. Di mana dia itu tuh kan masih dalam masa pelariannya karena tahu Saul tuh lagi ngejar-ngejar dia. Tapi dalam masa pelariannya itu dia terus mengandalkan Tuhan, dia terus percaya sama Tuhan. Dia bahkan minta orang-orang di sekitarnya yang sedang berusaha untuk membunuh Saul untuk nggak ngelakuin itu. Karena Daud tahu itu nggak berkenan bagi Tuhan. Daud tahu itu nggak yang Tuhan minta atas dirinya untuk dilakukan, gitu kan. Tapi di sini dia tuh mulai impulsif, dia mulai takut, dia mulai merasa khawatir yang berlebihan sampai akhirnya dia minta tolong sama daerah musuhnya untuk melindungi dia. Padahal ada Tuhan. Kenapa nggak minta tolong sama Tuhan? Pertanyaannya itu kan itu sama kayak kita. Kita tuh seringkali diperhadapkan dengan berbagai masalah yang harusnya kita itu seperti Daud sebelum di 1 Samuel 27 sampai 28 mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan dan berserah sama Tuhan. Karena kita tahu yang Tuhan lakukan untuk kita, yang Tuhan berikan untuk kita itu untuk kebaikan hidup kita, untuk mempersiapkan diri kita gitu kan. Tapi di sini seringkali kita tuh bahkan aku pun itu melakukan apa yang Daud lakukan di 1 Samuel 27 sampai 28. Meminta tolong orang lain yang bahkan mungkin dia nggak percaya Tuhan, atau mungkin kita mulai mempertanyakan Tuhan tuh sebenarnya nolongin aku nggak ya? Aduh kayaknya nggak deh, aku harus ngelakuin hal ini. Nah, di situasi-situasi seperti Daud ini, seharusnya kita tidak merasa yakin dengan apa yang kita pikirkan. Seharusnya kita tidak merasa yakin dengan kebohongan atas diri kita yang nggak terbukti gitu. Cuman kayaknya, dan kayaknya. Seharusnya dengan hal-hal yang kita rasakan seperti itu, kita tahu kalau ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu, ya kita hiraukan, kita percaya, oke, even if it's happen, aku percaya Tuhan punya rencana. Jadi aku percaya sama Tuhan maunya kayak gimana. Kita bangun hubungan lagi sama Tuhan supaya kita tahu Tuhan tuh maunya apa atas hidup kita. Kita bangun lagi hubungan dari saat teduh, berdoa, baca Alkitab, pakai kalau di gereja kita ada Aba, itu kita harus tahu apa yang Tuhan mau lewat situ. Jadi, that's all about we talk about gospel for today. So, I hope and I pray kita semua belajar sama-sama untuk terus mengandalkan Tuhan. Walaupun itu sulit, tapi pasti ada sesuatu yang sedang Tuhan bangun dalam hidup kita untuk sesuatu gitu. So, always trust about God's plan. Ya, God bless you all and bye-bye. Have a good day.